suka sama dokter, punya hubungan sama dokter tuh gimana ceritanya? Ya mungkin awalnya karena tiap hari sering ketemu, kalau pas dokter ada sih apa. Intinya sih sering ketemu lah. Sering asistenin dia gitu ya? Iya. Dari situlah ya namanya. Benih-benih cintanya mulai Nah, tumbuh. intinya sih gitu sih awalnya. Ya kan seringnya ketemu, terus seringnya ngobrol, seringnya canda-canda gitu kan. Akhirnya Di cinlok saat, ya. jadi rasa capek, rasa letihnya tuh hilang gitu Hilang. kan. Kalau asistenin dokter itu. Iya. Tapi kalau asistenin dokter tuh memang ganti-ganti atau memang dokternya itu aja udah Enggak, ganti-ganti. ganti-ganti? Iya. Cuman kadang dokter juga milih-milih gitu. Mau perawat yang mana nih gitu. Oh, milih-milih? Iya. Nggak, maksudnya schedule-nya tuh nggak ditentuin dari rumah sakitnya sendiri ya? Kadang dari rumah sakit tuh kan dokter Mungkin kadang suka request. Iya. Ya kayak gitu. Karena cocok-cocokan juga kan ya. Mm-hmm. Nah, awal mulanya kamu suka sama dokter tuh gimana? Kamunya yang menggoda atau dokternya memang kasih kode-kode gitu atau gimana? Iya. Bukan dari aku sih awalnya ya karena aku sih biasa aja gitu kan. Cuman dokter itu kayak ngalih-ngalih perhatian gitu setiap kali aku habis beresin mejanya. Terus ya kayak gimana sih curi-curi pandang gitu kan. Terus canda-canda. Akhirnya dari situ lah mulai tumbuh rasa suka, rasa cinta gitu lah. Gimana sih? Iya, gitu lah. lucu ya, so sweet banget gak sih itu? So sweet sekali. Terus akhirnya pacaran atau sebelum pacaran terjadi sesuatu dan lain hal di satu dan lain. Enggak lah. Karena dari situ kenal lama-lama deket, ya akhirnya jalin pacaran gitu lah. Tapi si dokter ini single atau sudah menikah? Setahu aku sih masih single. Di rumah sakit single. Iya. Kalau di rumah nggak tahu. Nggak tahu juga. Tapi memang masih muda gitu kan. Dokternya masih muda, udah ganteng, siapa sih gitu? Cewek mana sih yang nggak tertarik gitu ya? Iya lah, pasti terpesona gitu. Dengan wajah dokter yang ganteng, pasien aja sih pada pasien gitu. Pasti suka ya sama dokter ya. Nah, selain kamu, perawat yang lain juga suka sama dokter-dokter itu? Pastilah. Gimana? Palko dokternya kayak gitu, putih, tinggi, ganteng, gimana sih? Pasti pintar pula, ya kan? Aduh, jadi seksi. Siapa sih gitu ya? Nggak jatuh cinta gitu kan? Nggak terpat. Oke, sebenarnya kita tuh nggak hanya ngomongin tentang perawat aja, tapi sisi lain seorang perawat kayak tadi aku bilang masalah cinlok, suka sama dokter segala macam. Nah, kalau perawat plus itu emang bener ada? Ada sih sebenarnya. Kamu sendiri perawat yang plus atau bukan? Soal itu sih mungkin karena aku udah rasa suka sama dia. Jujur ya, aku pernah sama dia. Making love sama dokter. Itu gimana awal mulanya bisa making love sama si dokter? Ya awalnya dia duluan sih. Dia duluan canda-candain aku. Canda-candanya gimana? Itu canda-canda sambil buka baju atau? Enggak lah. Gimana sih? Enggak mungkin langsung to the point gitu. Enggak apa sih. Ada kayak cerita-cerita gini. Akhirnya kode-kode, pegang-pegangan, lama-lama ya menjurus ke situ. Oke. Pertama kali kamu melakukan hubungan seksual sama si dokter itu di rumah sakit atau di tempat lain? Di rumah sakit. Di rumah sakit? Di ruangan prakteknya atau di mana? Di ruang praktek. Wow. Ya itu. Tapi sensasinya gimana sih? Maksudnya main sama dokter di ruangan praktek gitu? Iya pasti ya, kita juga ngeliat suasana juga pas waktu itu. Mungkin lepas ini kali ya, lepas praktek gitu. Iya, pas udah selesai gitu kan, emang udah ganti shift gitu kan. Kebetulan udah sepi juga. Ya dokter kan lebih tahu gitu. Oh, ini udah sepi pasien. Oh, ini udah waktunya emang mau pulang, udah selesai praktek kasar gitu ya. Gitu. Langsung dieksekusi. Langsung dokter bilang pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Nah, perasaan kamu, maksudnya pertama kali main sama dokter, lalu di ruangan praktek juga tuh gimana? Mungkin ada sensasi-sensasi yang... Enggak sih, awalnya aku ada kayak rasa takut juga gitu. Takut apa?
Ya macam gini sih, aku belum pernah gitu kan, apalagi sama cowok lain gitu kan. Ada rasa takut dan ada juga penasaran, ada juga rasa ya emang Penasaran pengen coba. gitu kan, ya kok gitu, apalagi dia yang memang gue suka nih ya gitu kan, dia yang gue suka gitu, pas banget gitu face-nya apa ya, emang Kamu sangat tertarik dengan si dokter itu. Kebetulan dokter itu juga emang kayaknya sih ada rasa suka juga sama gue gitu kan, suka curi-curi pandang gitu kan di saat-saat lagi ada break, lagi ada sela-sela waktu kosong, suka curi-curi pandang, gimana sih cewek gitu kan, dilihat cowok ganteng, apa sih gitu kan, siapa sih yang tertarik gitu kan. Serius, gue kebayang sih tuh kalau jadi susternya gitu kan, digodain sama digodain sama dokter yang cakep ganteng gitu kan, dokter suntik aku gitu rasanya. Terus itu berarti setelah itu berlanjut lagi. Sering, tapi ya sering tuh maksudnya sering berhubungan di ruang praktek atau sempat ganti-ganti tempat? Ya enggak di situ-situ juga. Di hotel? Iya pernah. Di saat itu memang posisi udah ini, cuman aku alasan sama orang rumah bilang lembur gitu. Padahal lo check-in sama dokter di hotel. Dokter ngajakin, ya kita jalan nih kemana nih? Weekend ke sana ya, ayo. Keluar kota. Keluar kota. Pagi pulang. Tapi nggak sering-sering banget. Cuman ya pas kalau ada waktu dokter mungkin cuti gitu. Dia cuti, dan aku pun memang pas lagi ganti shift kan biasanya punya waktu panjang gitu kan. Jadi aku gunain buat jalan sama dia. Terus endingnya tuh gimana sama si dokter itu? Putus gitu aja atau karena dia pindah tempat praktek atau gimana? Aku putus sama dia karena dia waktu itu ada sedikit melenceng sama yang lain. Maksudnya melenceng sama yang lain tuh? Iya, sama suster ya, sama perawat yang baru gitu kan. Ya gitu? Mungkin ya, karena aku sama dia udah sering ketemu, udah nggak aneh gitu. Sedangkan ada orang baru datang gitu kan. Orang baru itu datang lebih cantik, lebih menarik, otomatis ya. Apalagi dia ganteng gitu kan. Pada ini dan tertarik, ya udah. Ini dari situ, jadi ada rasa kecewa juga sama dia. Karena dia nggak selingkuh sih, cuman memang akunya juga yang overthinking. Kamu aja yang baper. Kamu aja yang baper. Tapi selain sama si dokter itu, pernah juga nggak sih kamu plus sama dokter yang lain? Pernah juga. Pernah juga. Tapi nggak pacaran, beda. Enggak. Having sex saja. Di luar rumah sakit. Oh, di luar rumah sakit. Iya. Nah, kamu tuh memang basicnya memang apa ya, perawat yang punya relationship sama dokter atau memang perawat plus gitu? Bisa dibilang nggak dibilang plus juga, cuman ya karena memang kebetulan aja momennya jadinya plus gitu. Iya. Nah, kalau main sama dokter gitu ya, maksudnya kalau cewek plus gitu kan, di luar itu kan maksudnya mereka kan dapat sesuatu dari si laki-lakinya itu, entah uang atau dibeliin sesuatu atau di-provide apa gitu. Nah, kamu sendiri kalau main sama dokter tuh apa yang kamu dapat selain kenikmatan? Kalau sama yang pertama, yang dokter yang pertama aku jatuh cinta, dia pernah beliin aku baju, terus ya sering ngasih aku uang, ya intinya buat ongkos lah. Ini buat kamu, paling ngasih 1 juta atau nggak 2 juta buat ongkos. Itu 2 juta ongkosnya kemana tuh? Kalau dikasih 2 juta ongkosnya mungkin berangkat ke Bali bisa PP lah ya, zaman itu mungkin ya. Ya itu kan bahasanya ini buat ongkos kamu gitu kan. Atau nggak ngisi bensin sampai luber-luber gitu. Nah, Oke, nah kalau sama dokter-dokter yang lain? Sama yang itu, ini kayak karena dia tuh atasan aku, ini dia tuh senior lah ya. Iya. Jadi karena rasa nggak enak juga, rasa gimana gitu lah. Intinya ngormatin dia aja. Menghormatin, luar biasa. Tapi dari situ dikasih apa? Kalau sama dia ada pernah janjiin sih. Cuma paling ini ya, penempatan jabatan gitu atau nggak sih? Naik jabatan gitu. Tapi ya ujung-ujungnya ya
sampai aku resign. Kenapa? No. Jadi cuma Nggak sesuai. janji. Dijanji-janjiin aja berarti Iya. sampai akhirnya mereka tidak menepati janjinya mereka. Akhirnya Iya. kamu kecewa dengan Nah. mereka semua. Jadi kurang lebih mungkin kayak dimanfaatin gitu ya. Kayaknya jadi dia pikir ini cewek Oh bisa nih gitu. jadi kayak buat muasin dia Hasratnya aja. Tapi selain kamu, mungkin teman-teman perawat yang lain juga mereka berprofesi sebagai perawat plus-plus juga nggak sih? Maksudnya kan sesama perawat kan sering sharing-sharing gitu ya. Kalau kami sesama perawat sih nggak begitu terbuka. Tapi aku yakin nggak beda jauh sama aku lah. Tapi ya emang nggak semua kayak gitu. Cuman ya 75% lah pasti kayak gitu lah. Ya namanya kita sesama perawat pasti otomatis menutupi biar gimana cara nama baik kita nggak jelek gitu. Tapi pernah diancam gitu nggak sih? Maksudnya kayak mereka kan ngajak kamu main gitu ya, having sex dengan janji-janji segala macam sampai akhirnya mereka tidak menepati janji itu. Nah, cara mereka ngajak tuh memang ngajak biasa aja, cuma diiming-imingin atau sampai ada yang ngancem-ngancem gitu nggak? Enggak sih, ancaman nggak ada. Cuman kalau iming-iming ada. Iming-iming sambil ya kayak ngerayu ada. Mungkin ngerayunya kan supaya aku mau gitu kan. Kalau diiming-imingin ya ada iming-imingnya ya itu. Nanti kalau kamu deket sama aku bisa naik jabatan kayak ini kayak gitu lah. Tapi akhirnya tidak sesuai dengan janjinya mereka. Mungkin kebanyakan kali laki-laki begitu ya. Oh nggak tahu, saya nggak pernah main sama gitu. Aku kadang-kadang suka pikir, ya apa semua laki-laki kayak gini gitu. Sampai kadang aku, gimana sih gitu, dapetin laki-laki emang bener-bener suka, emang ngelakuin itu karena bener-bener suka, bukan karena nafsu gitu loh. Mungkin kamu terlalu baik kali, jadi saat-saat ada cowok yang ngajakin having sex, kamu hayu. Yuk kamu sama aku yuk, ayo gitu loh. Ya enggak juga sih, memang karena aku tertarik gitu, tertarik sama dia, tertarik sama bujuk rayuannya. Sampai akhirnya dimanfaatin kan? Nah iya itu dia. Aku ada nyesel, ada nyesel, ada keselnya juga. Tapi ada nggak sih, maksudnya kayak apa ya, kayak perawat yang sampai akhirnya mereka nikah gitu sama dokternya? Ada juga ya? Ada. Cuman biasanya yang kayak gitu tuh dari perawat sama dokter ya. Biasanya salah satu suka ngalah. Oh lepas jabatan gitu kan, iya. karena nggak boleh di satu instansi ada suami istri gitu ya? Iya. Ya paling ngalah salah satu. Kalau nggak istrinya ya tunggu suaminya. Paling pindah tempat praktek biasanya gitu kan? Kalau mau paling kayak gitu, pindah tempat praktek. Nggak bisa di satu tempat gitu. Iya. Nah, sisi lain seorang kamu. Kalau tadi kan kita bicarain seorang kamu yang mantan perawat. Sisi lain seorang kamu apa? Kalau sekarang kesibukannya apa? Sekarang ikut event gitu aja. Nggak mau lanjutin untuk jadi perawat lagi di rumah sakit atau di mana gitu? Rasa pengen sih ada, cuman kayak masih ada rasa kecewa itu. Masih takut ya? Masih ada traumanya? Jadi sekarang ya aku nikmatin aja. Nikmatin dengan duniaku yang sekarang ini. Jadi kalau kayak ikut event itu kan nggak terikat. Nggak terikat. Tapi maksudnya gini, apa nggak sayang? Kamu kan kuliah 4 tahun untuk jadi perawat gitu, apa nggak sayang? Mikirin, kalau dipikir tentang sayang nggak sayangnya, sebenarnya saya agak nggak gimana ya, sayang sih, cuman mungkin karena egoku yang terlalu tinggi itu kan. Egoku terlalu tinggi karena rasa kesel ini, ya udah rasa sayang itu hilang. Cuman kalau pas lagi sendiri gitu kan, lagi pas apa tuh nggak ada kesibukan, rasa nyesel muncul gitu. Gue pengen balik lagi nih, bisa nggak sih ya gitu. Paling sharing sama teman yang masih ada kerja di situ. Supaya ini gimana ya kalau gue balik lagi gini cerita, balik lagi nggak ya gitu ya. Dilema sendiri ya. Tapi biasanya kalau kamu praktek jadi perawat tuh kan ada shift-shiftannya ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu kamu shift apa biasanya ngambilnya? Aku seringnya ngambil shift malam.
shift malam di rumah sakit. Pernah nggak sih maksudnya ngerasain yang horor-horor gitu? Kan banyak tuh maksudnya kalau di rumah sakit. Pasti pernah. Apalagi rumah sakit kan namanya tempat orang sakit. Ada yang baru sehari 2 hari udah nggak ada. Udah meninggal. Apa yang kamu ini? Penampakan pernah. Penampakan. Sampai aku pikir teman aku sendiri gitu kan. Sumpah. Itu bener waktu itu posisi bawa obat kan yang dorong gitu kan. Aku pikir temen. Ya aku ajakin ngobrol loh. Tapi disautin? Enggak disautin, namanya kayak gitu kan bukan manusia gitu kan. Iya. Lain sama orang yang emang manusia kan pasti ngobrol. Enggak, ya cuma ngikutin aja jalan gitu kan. Lu ngapain ngikutin gue, mau nemenin gue gitu. Paling cuma ngangguk gini doang. Ya bagi aku nggak aneh. Udah biasa kali. Udah biasa, emang bener-bener mirip manusia cuma. Nah selain itu apa lagi yang kamu alamin selama shift malam di rumah sakit? Banyak. Kadang ketika pas bener-bener ngantuk tiba-tiba kurang, aduh apa gitu, padahal nggak ada apa-apa. Sumpah, ego kali loh. Kagak bener sumpah. Emang apa ya? Bukan aku doang, teman-teman yang lain juga ngikut, dengar gitu kan. Ini gimana gitu, tapi ya kesini-sini ya udah nggak aneh gitu. Paling juga emang ya kayak gitulah tempat namanya rumah sakit gitu. Horor tuh ya udah nggak aneh bagi aku sekarang. Udah biasa aja ya. Udah berteman mungkin sama setan ya. Nah, kalau tadi ngomongin dokter yang ngajakin plus-plus. Kalau pasien sendiri pernah nggak sih dapetin pasien yang genit-genit atau sampai ngajakin plus-plus gitu? Kalau ngelakuin plus-plus enggak. Cuman kalau yang genit pernah. Genitnya terus, gimana? Genitnya ya mungkin karena dia emang dasar cowok hidung belang juga kali ya. Lihat suster yang gimana digigit gitu. Terus aku sakit, sus ini, sus ambilin minum dong, gini. Ya gitu lah, curi-curi perhatian. Manja-manja gitu ya. Tapi kan emang sakit, mau dimanja mungkin. Enggak lah, perasaan yang lain-lain juga nggak kayak gitu-gitu banget gitu kan. Kalau kayak yang pasien cewek gitu, nggak kayak gitu-gitu banget. Pernah juga ketemu pasien yang ganteng gitu kan. Terus kadang dosa juga aku ya ampun. Ya Allah, ampun ya aku gitu kan. Aku pernah berdoa gini. Ya ampun ya, ganteng banget orang gitu. Udah sih sakitnya lama-lamain aja di sini. Ya ampun. Aku pernah ngebatin gitu. Ya ampun nih ganteng banget. Udah lama-lama di sini. Jangan buru-buru keluar dari rumah sakit. Jangan buru-buru sembuh gitu. Tapi kemarin tuh di TikTok sempat happening yang suster bikin konten pasang kateter pasien cowoknya yang ganteng gitu. Emang se-excited itu maksudnya saat lo ngelihat pasien ganteng gitu? Iya, emang rata-rata kayak gitu. Apalagi pasiennya ganteng ya, kayak gitu lah. Contoh kalau suntik harusnya cuma sebentar, terus suntiknya dilama-lamain. Jangan modus itu kan. Nyusap-nyusapnya lama-lamain. Oh gitu, ya udah bisa. Boleh lah. Aduh macam-macam. Tapi kalau kalau perawat-perawat yang lain tuh euforianya juga sama gitu ya kayak kamu? Ya, nggak beda-beda jauh lah. Ada sama juga aja yang sosok jaim gitu kan, banyak lah. Sosok jaim, ternyata dibungkus. Tapi ada nggak sih sampai kayak minta nomor handphone, ngajak ketemu? Ada. Terus kamu kasih tuh nomor handphone kamu? Aku pernah juga ngasih sama yang pasien itu. Tapi emang dia baik, nggak ngajak macam-macam nggak. Cuma paling buat temenan aja. Ada. Tapi kok sampai ngajak macam-macam di luar rumah sakit ada? Enggak ada. Enggak. Paling buat pertemanan doang, buat canda-canda kayak gitu. Kalau teman-teman yang lain ya nggak tahu gitu kan. Ya nggak beda-beda jauh lah. Namanya kita satu profesi ya, memang nggak semua kayak gitu, cuman rata-rata ya kayak gitu. Godaannya di situ ya. Tapi kalau lagi handle pasien yang ganteng gitu, pernah ini nggak sih? Pernah kepikiran yang aneh-aneh gitu nggak sih? Otak lo traveling gitu? Soal kayak gitu ya pernah. Apa yang lo pikirin saat melihat pasien ganteng gitu kan? Ngebayangin ya nggak jauh-jauh, ini jadi milik gue udah lah. Gue berani. Andaikan ini orang jadi milik gue, sekarang juga gue suruh keluar dari rumah sakit, suruh berhenti, gue siap gitu.
Ngebayangin jauh banget anjir. Kayak bakal dikawinin gitu ya kan gitu. Tapi gak kepikiran aneh-aneh, Gelin cakep banget nih, boleh juga nih dibuat Buat ini. cepak-cepak jeder. Pernah kepikiran kayak gitu. Tapi kalau kamu sendiri yang kasih kode-kode gitu ke pasien gitu kan, pernah nggak sih bapak gitu kayak ngelus-ngelus bapak? Oh iya nggak pernah. Enggak lah, nggak sampai segitunya. Ya gimana ya? Ya jaga image juga kali. Iya sih, benar sih, harus jaga image memang. Jadi selama kamu jadi perawat, udah berapa dokter yang plus-plus sama kamu? 2 itu doang. Itu aja, 2 aja. Kalau pasien nggak ada ya, aman ya? Aman. Paling cucuri pandang Curi doang, pandang. gitu. Wajar lah kayak gitu. Kalau apa namanya, ada nggak sih penyesalan seorang kamu ngambil profesi menjadi perawat, atau nggak penyesalan kamu setelah kamu resign jadi perawat? Penyesalannya ya karena aku pernah ngelakuin Ya, itu hubungan sama dokter, aku nyesel udah jadi suami juga enggak gitu kan. Tapi aku pernah ngelakuin itu, penyesalannya di situ. Kalau untuk resign emang ya karena kecewa. Nyesel untuk resign sih enggak. Mungkin ada di salah satu konten ya di sekolah, di salah satu konten atau caption gitu ya, gue pernah baca. Ini lucu-lucuan doang. Sekolah tinggi-tinggi sampai S1. Nganggur. Enggak, giliran kenal cinta jadi goblok. emang bener sumpah. Itu beneran terjadi sama kamu. Sama aku. Kesel sendiri kan lo jadinya. Ember. Ya ampun, aturannya aku tuh seperti orang-orang lain sukses itu. Ini gara-gara cinta. Ini kayak gini gitu. Jadi berantakan semuanya. Yang aturan kayak teman-teman aku yang lain udah sukses, ini aku kayak gini-gini aja, emang dasar cewek gampang jatuh cinta kayak gini resikonya.